Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita petilasan angker. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Jangan keras-keras, nanti nenek dengar, sautku sambil menutup mulutku dengan satu jari. Ayo masuk nak, tidak usah sungkan, tidak usah takut, seru nenek tua itu yang sudah berdiri dari dalam gubuknya memanggil kami yang masih berada di luar kehujanan. Ayolah, nanti kita bisa masuk angin. Jangan berpikir yang enggak-enggak deh, bujuku pada mereka semua. Dan akhirnya mereka mau menuruti perkataanku, walaupun dengan berat hati. Simba menyodorkan air minum dari gelas yang terbuat dari bambu. Lalu beliau duduk di samping kami, beralaskan tikar anyaman yang lusuh. Dari mana? Cari apa? Kau masih keluyuran di tengah alas seperti ini? Tanya Simba padaku dan kawan-kawan. Patos wangsit mbah, celetuk Edwin memulai candaan dengan senyum khasnya. Hus, lambemu, bek wong tua iku sing sopan, sautku sambil mencubit kecil lengan Edwin. Maaf bah, teman saya agak gila, jangan dimasukin hati ya, ucapku pada Simba sembari kucium telapak tangannya untuk meminta maaf atas perlakuan konyol Edwin. Bocah sopan, ngerti toto kromo, niate hatimu yo apik. Apa tujuanmu mrene, Nduk? Tanya Simba padaku. Saya suka menjelajah, Mbah. Ingin tahu asal-usul petilasan itu, sautku tanpa basa-basi. Nak, tak kasih tahu. Jangan melampaui batas kalau bercanda. Tempat yang kamu datangi ini adalah rumahnya para siluman. Jarang orang yang bisa pulang, kecuali punya niatan yang baik. Pulanglah. Sudah, jangan nurutin kesenangan. Ketimbang nanti kalian semua celaka, tutur Simba padaku. Saat aku menoleh ke teman-temanku, tanpa kusadari, mereka semua sudah tertidur lelap, seperti terkena mantra. Tinggallah aku sendiri yang masih terjaga, mendengarkan wejangan dari Simba. Teman saya hilang, Mbah. Saya tidak akan pulang jikalau teman saya belum diketemukan. Berangkat sama-sama, pulang juga harus sama-sama, ceritaku kepada Simba. Simba hanya tersenyum dan sekilas takjub melihat keberanianku. Gelagatnya memperlihatkan jikalau beliau mengetahui sesuatu yang belum aku mengerti. Lalu beliau berdiri, menggandengku menuju ke arah belakang gubuknya, meninggalkan teman-temanku yang masih tertidur. Kakiku terus melangkah, mengikuti arah Simba, yang entah ingin membawaku kemana. Keluar dari gubuk, menyusuri lebatnya hutan, disertai butiran gerimis-gerimis kecil, membuatku merasa yakin bahwa Simba ini bukanlah manusia. Benar seperti yang dikatakan Erina. Namun, aku tak melihat akan adanya kemarahan atau kejahatan pada dirinya. Justru hatiku menjadi lebih tenang ketika ada bersamanya. Apalagi jika menatap wajah Simba yang sendu. Seakan rasa takut di hati hilang, lenyap seketika. Pada sejatinya, derajat manusia lebih tinggi dari mereka yang tak kasat mata. Ketakutan sudah menjadi hal yang wajar, muncul dikarenakan gesekan dan benturan dari mereka yang memanfaatkan kelemahan iman dalam diri kita. Jangankah kita, para manusia
yang berlumur dosa. Seorang yang kusuk dalam beribadah dan mempunyai kedekatan hati dengan Allah pun bisa dibuat goyah imannya oleh mereka. Namun kita kembali pada kesadaran kita masing-masing. Sebenarnya rasa takut itu kitalah yang menciptakannya sendiri, sehingga mereka mudah untuk masuk dan memperdaya kita melalui desiran nadi yang tersambung ke urat, yang kemudian akan dibawa menuju hati kita, sehingga ketakutan itu muncul dan melemahkan keimanan kita kepada Sang Holik. Semua manusia pasti akan menemui ajalnya, namun hanya Allah lah yang tahu kapan dan di mana juga, dalam bentuk apa kelak kita menghadapnya. Tugas mereka hanya menggoda dan mengecoh, tanpa harus menyentuh dan menyakiti kaum manusia. Karena itu, sudah perjanjian terhadap Allah dan sudah ditetapkan sebagai ayat-ayat suci Allah dalam Al-Quran. Aku merasa bahwa perjalanan ini tiada ujungnya. Keadaan malam mencekam dan gelap gulita membuat penglihatanku melemah. Bahkan aku tak melihat Simba ada di mana. Tiba-tiba terdengar suara cambukan di kedua telingaku, disertai jeritan seorang lelaki yang suaranya tak begitu asing bagiku. Astaga, David! Aku berlari menggapai suara itu. Kuharap David baik-baik saja dan masih dalam keadaan hidup. Berkali-kali aku terjatuh, berkali-kali pula aku bangkit kembali. Air mata sudah membasahi pipiku. Nafasku mulai tersengal-sengal. Langkahku masih terus melaju, menerobos gelapnya jalanan malam yang tak berujung. Sampai ada remangan cahaya menyibak, menggantikan malam yang berselimutan kesunyian. Kulihat David sedang dirantai di samping patung Dewi yang berada di petilasan. Mata dan bibir patung Dewi itu menandakan senyum kepuasan sesaat ketika tubuh David dicambuk beberapa kali hingga menimbulkan bekas memar cambukan menyerupai merah darah. Mbah, Mbah, tolong aku, Mbah. Aku pun tak berdaya melihat David dalam keadaan seperti itu. Raganya seperti terpisah dari sukmanya. Beberapa kali aku memanggil Simba yang menuntunku untuk kemari, namun nihil. Simba tak mendengar seruan panggilanku. Hingga akhirnya aku harus turun tangan, memberanikan tekadku untuk menolong teman-temanku. Tap, tap, tap. Kulajukan kakiku, langkah demi langkah. Namun pandanganku mulai tercengang melihat petilasan yang tadinya hancur lebur, kini telah menjadi istana kerajaan mewah nan megah. Astagfirullah, ya Allah, aku memohon perlindunganmu. Aku sadar ini adalah sebuah permainan ilusi dan imajinasi mereka. Begitulah aku memohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Kota B dulunya adalah petilasan kerajaan yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, raja yang terkenal adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Beliau memiliki seorang putri yang bernama Ambarwati, hingga akhirnya ia bertemu seekor belibis putih yang tak lain adalah jelmaan dari Prabu Anglingdarma yang telah dikutuk oleh 3 gadis pemakan daging manusia pada zaman dahulu. Lalu mereka berdua menikah secara diam-diam sampai ketika kutukan Anglingdarma hilang karena kekuatan cinta suci dari Ambarwati. Dari pernikahan mereka mempunyai seorang putra yang diberi nama Angling Kusuma. Banyak dari sekian rakyat
yang tak menyukainya, termasuk Durgandini dan Sudawirat, musuh bebuyutannya. Sampai akhirnya ada pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan hingga memakan banyak korban. Derap kaki kuda melangkah ke arahku dengan ditunggangi lelaki yang kutemui di petilasan kemarin. Jubah emas panjang yang terseret ke tanah, mahkota perak berlapiskan permata, serta beberapa keris yang terselip di kanan dan kiri pinggangnya. Juga kumis dan jenggotnya yang menandakan kewibawaannya dirinya, melaju ke arahku dan menghentikan langkahku. "Hentikan langkahmu, jangan ikut campur. Temanmu pantas dihukum," celetuk lelaki berjubah emas itu. Aku pun hanya bisa pasrah tanpa berbuat apa-apa, karena aku hanyalah manusia biasa yang tak berilmu seperti mereka. Banyak kalangan bangsa lelembut yang ikut hadir menyaksikan David yang dihukum oleh beberapa pasukan kerajaan. Tangan dan kakinya dirantai, sedang tubuhnya dicambuk. Jeritan demi jeritan keluar dari mulutnya. Kata ampun tak dihiraukan oleh mereka. Mataku mulai menitikkan air mata melihat keadaan temanku dengan badan yang penuh luka cambuk. Jantungku serasa berhenti ketika semua yang menyaksikan itu tertawa puas, seakan mereka semua menyimpan dendam yang mendalam kepada David. Memang kuakui David adalah anak yang nakal, namun aku sungguh tak percaya hal parah apa yang dia lakukan hingga dia harus menerima hukuman seberat itu. "Cukup, hentikan, jangan siksa dia lagi," isak tangisanku mendengar pilu, namun tak dihirukan oleh mereka. Tiba-tiba, "Lin, bangun, kamu kenapa?" Aku merasa Erina memanggilku, menampar-nampar pipiku, tapi aku tak tahu, mungkin aku masih di bawah alam kesadaranku. Hingga akhirnya Edwin melemparkan sebotol air minuman ke wajahku, sampai aku kaget dan terbangun membuka mataku. Aku terperanjat, mataku seolah tak percaya. Aku dikelilingi oleh ketiga temanku yang menatap penuh heran padaku. Banyak orang-orang berpakaian serba putih melintas di depanku. Itulah mereka, para dokter dan suster yang bekerja di rumah sakit. Aku tak percaya mengapa kejadian setahun silam kini seakan mengingatkanku kembali, membuka memori yang penuh akan tanda tanya dan teka-teki yang belum terpecahkan, hingga membuat temanku, David, harus dilarikan ke RSJM di Kota S karena mengalami depresi semenjak kejadian itu. "Di mana David?" tanyaku pada semuanya. "Dia ada di ruangannya, mau ku antar ke sana," sahut Edwin. Aku pun segera mengiyakan ajakannya karena ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Menurut penuturan temanku, aku tak sadarkan diri selama 5 jam. Mereka membawaku ke ruang tunggu yang berada di rumah sakit, lalu meletakkan tubuhku di atas sofa panjang dan menungguku sampai aku kembali siuman. Beberapa jenis minyak dioleskan ke hidung agar aku siuman kembali. Namun hal itu hanya sia-sia karena aku berada di bawah alam kesadaranku. Seseorang telah menuntunku untuk mengingat kisah dan kejadian pilu yang David alami. Bagaimana ceritanya pun, aku masih belum mengetahui penyebab David menjadi seperti ini. Kamar dari kamar telah aku lewati, sampai akhirnya aku menemukan kamarnya dengan nomor 021. Kubuka pintunya perlahan dan kuintip keadaannya dari luar kamar.
Sungguh sangat memprihatinkan dan semakin membuat keadaanku terpuruk. Temanku yang paling ceria, temanku yang paling nakal, sekarang tingkahnya sudah seperti orang gila. Bahkan siapapun yang mengingatkan untuk meminum obatnya akan diserang dan diancam akan dibunuh. Menurut salah seorang suster yang bertugas merawatnya, David selalu mengatakan, "Sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya." Hanya hal itu yang terus-menerus keluar dari bibirnya tanpa henti. Aku juga tidak bisa menyimpulkan mengapa dia bisa mengatakan ucapan itu berulang-ulang. Siapapun yang mempunyai niat dan tujuan yang baik, maka keselamatannya pun akan dijamin oleh Allah. Bahkan setan pun tak sudi untuk menjamainya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai niat dan tujuan yang buruk, maka ia akan menuai apa yang telah ia tabur. Seperti pepatah yang mengatakan, siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai. Itulah hukuman yang David dapatkan di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun tidak melihat wujudnya, walaupun tidak mendengar suaranya, namun kita dapat merasakan kehadirannya. Hargailah keberadaan mereka dan jangan pernah mengusik mereka, maka mereka pun juga tidak akan memasuki dan mengganggu kehidupan kita. Itulah akhir dari cerita petilasan angker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini